Pet Festival 2025 ini rupanya ada rangkaian lagi. Nah, boleh mungkin kita lihat tadi ya sudah ada dua hewan kesayangan dari Mbak Ute dan Mas Adi ya. Wah, sudah bergabung, sudah ada April dan Jono, ya. Yeay. Oh, Jono agak-agak sedikit ini kali introvert ya. Dia lebih tertarik mungkin mau bebas aja kayaknya. Jononya nggak apa-apa Mas. Oh, kalau ini April yang tadi dikatakan. Ini yang paling tua di antara 14 ini. Nggak apa-apa. Masih ada yang tua, Jenny namanya. Oh, Jenny. Oke. Jenny berapa tahun sekarang? Iya, 2020. Oke, siap-siap. Jadi masih ada kakaknya nih ya, kakaknya si April ya, luar biasa. Cuma mungkin kalau yang paling nurut April. April dia pendiam. Oke. Jadi dia enak kalau dibawa. Iya, lebih kalem ya. Aduh, ya menarik sih memang hewan-hewan peliharaan seperti ini ya, Mbak Mas dan juga dokter. Dan mungkin dengan adanya Pet Festival 2025 ini yang rupanya ada turunan rangkaian. Jadi rangkaiannya itu adalah salah satunya Pet Run dan Pet Show. Nah, mungkin kita bahas Pet Run-nya dulu. Ini kalau kita lihat sekilas juga atau kita mendengar Pet Run, ya nanti dikira veteran ya, bukan. Pet Run. Nah, ini gimana maksudnya kegiatan Pet Run ini seperti apa? Gambaran secara umum aja sih dulu Dok, biar jadi makin penasaran dulu kan. Betul sekali. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Pet Festival ini kita rangkaikan dengan dua momentum, salah satunya Semarak Kemerdekaan. Kita mencoba mendesain apa sih yang ada penyebutannya, ada hubungannya, tercetuslah agak relevan ya. lah dengan 17 Agustus. Jadi tercetuslah Pet Run ini. Pet Run ini bukan dia bermakna veteran pejuang kita, bukan, atau veteran lari dikejar oleh hewan kesayangan, bukan. Lari bareng. Lari bareng. Jadi kita istilahnya sekarang ini kan lagi pomonya orang sering lari tuh di sekitar taman kota tuh. Kenapa sih kita nggak mencoba membuat hal yang baru di kota kita? Kalau di Jawa sana momen Pet Run seperti ini sudah sering dilakukan. Tapi kami bisa mengklaim bahwa Pet Run ini hal yang pertama di Sulawesi Tenggara, bahkan mungkin untuk Indonesia Timur. Iya, baru kita nih yang akan melaksanakan ini. Ya, teknisnya seperti apa nantinya? Jadi Pet Run ini tidak hanya terbatas bagi pemilik anjing kucing aja nih. Nah, kalau yang memiliki hewan lain bisa nggak ikut? Boleh. Nah, hanya ada syarat dan ketentuan berlaku seperti apa? Nah, saya bocorkan sedikit. Jadi anjing dan kucing ataupun hewan lain yang boleh menjadi peserta Pet Run ini, pertama dia harus bisa dihandle oleh pemilik. Jangan sampai mencelakai orang lain atau hewan lain. Ya. Yang kedua, karakternya juga dia tidak agresif. Nah, yang ketiga, pemilik tetap harus menjaga menjaga keamanan hewannya dan juga kebersihan. Nah, itu. Karena kita ya visinya ya untuk yang ramah lingkungan juga dan juga ramah hewan nantinya. Itu untuk Pet Run. Kemudian ada lagi Pet Show. Pet Show-nya ini kita lebih fokus ke passion-nya. Passion kita mau menggandengkan dengan kearifan lokal kita, Mbak. Ya. Kearifan lokal kita apa? Yang berhubungan dengan Pet Show. Ya, dari segi penggunaan kostumnya menggunakan corak kain tenun Sulawesi Tenggara. Kan banyak nih. Tinggal dari kreativitasnya kawan-kawan nanti. Mau berdandan seperti apa bersama hewan kesayangannya. Iya. Kostumnya mau bagaimana? Kalau tidak harus serasi nih. Sama kayak show manusia, fashion show manusia kan. Nah, berlenggak-lenggok kita akan bikinkan mini stage, nantinya dia akan berlenggok-lenggok di situ. Nah, ini seru nih. Seru ya. Ya. Dan ini bisa jadi hiburan bukan hanya bagi pet owner saja, bagi masyarakat umum pun bisa. Benar, karena ini baru loh ini. Betul. Ya, Jono kayaknya sudah tidak sabar. Dia mau tampil ya, Jono nanti ya. Kayaknya sudah akan siap. Dan juga mungkin ini akan menjadi informasi penting buat para teman-teman yang punya hewan peliharaan, baik itu kucing, anjing, atau apapun itu.
seperti yang dikatakan dokter Nara, boleh, semua boleh ikut, yang penting memenuhi syarat yang ketentuan yang ada. Betul. Satu lagi nih tambahannya. Apa itu, dokter? Selain pet run dengan pet fashion show, di momen pet festival nanti kita ada pemberian vaksinasi anti rabies untuk hewan kesayangan anjing kucing secara gratis. Wow. Ya, selama ini kan berbayar nih di dokter hewannya nih. Wah, menarik ini. Khusus gratis. 1 hari ini. Oh, ya. khusus ya? Di tanggal 10 Agustus nanti ya. Siap. Makanya harus ikut ya, yang punya hewan peliharaan, baik anjing ataupun kucing. Jangan lupa tanggal 10 Agustus. Kalau mau tidak hanya dapat manfaat lari bersama hewan kesayangannya, tapi juga akan ada vaksinasi gratis ya. Kapan lagi kan orang-orang Sultra nih, terutama Kendari, kalau dengar yang gratis aja, diskon aja dong. Kayaknya tuh sangat senang sekali. Jadi mumpung ini masih ada beberapa waktu lagi, persiapkan. Betul. Nah, kira-kira kalau mau daftar langsung gimana nih, Dok? Oke. Ya, untuk pendaftarannya nanti di Sultra TV akan ditayangkan ya. Iya, benar. Jadi sekretariat kita juga untuk pendaftaran di sini di studio Sultra TV. Makanya harus terus pantengin ya, baik akun media sosial kita yang selalu platform media sosial, baik di YouTube, di TikTok, juga ada di Instagram. Jadi jangan lupa bagi kalian langsung saja untuk daftar. Ya pokoknya di situ sudah jelas, nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain keresahan mungkin yang ingin disampaikan, boleh ya. Nanti sampaikan, karena saya yakin pasti di Sultra, terutama di Kendari ini sudah banyak, Dok, banyak sekali, tapi juga banyak yang belum paham mengenai kesehatan pentingnya dari hewan peliharaan itu. Nah, seperti yang sempat juga kita ngobrol sebelumnya, Dok, ada yang namanya toksoplasma. Toksoplasma, benar. Nah, ini gimana sih sebenarnya? Ini juga biasa masih menjadi keresahan, terutama mungkin di daerah-daerah ya, seperti kabupaten kota yang lain gitu, selain kota Kendari. Ini gimana sih, Dok? Ya, jadi begini, kalau kita bicara toksoplasma ini menarik ya, Mbak Dian ya. Apalagi bagi para wanita-wanita, ibu-ibu yang memang punya banyak kucing, ini kan salah satu hal yang ditakutkan, karena ada beberapa mitos. Mungkin Mbak Dian, Mbak Uti sering dengar juga dari orang tua kita dulu, oh anak gadis nggak boleh nih bersentuhan langsung dengan kucing, nantinya bisa susah punya keturunan, atau nantinya bisa keguguran. Nah sebenarnya pernyataan seperti itu bisa kita bantah, karena di masyarakat awam si kucing ini sebagai inang utama tokso. Memang benar, memang benar dia merupakan hospes definitif atau tempat siklus hidupnya si toksoplasma. Nah, tetapi untuk penularan ini tidak hanya bersumber dari kucing saja, karena tadi saya katakan bahwa dia siklus hidupnya dalam tubuh kucing. Setelah dia siklus hidupnya tadi pada fase kistanya si tokso ini, dia akan dikeluarkan lewat fesesnya, pupuknya, pupuknya si kucing. Nah, kecuali kita sehabis membersihkan pupuk kotorannya kucing tadi itu langsung memegang makanan, itu bisa kemungkinan berkembang di tubuh kita. Tapi perlu diingat juga, ada yang namanya hospes atau tempat hidup sementara dari si kista tokso. Siapa saja? Manusia, ternak bisa. Ya, ternak bisa, kayak kambing, sapi. Nah, uniknya pada ternak dan jadi manusia, si tokso ini, kistanya ini berkembang di daging. Nah, ini akan terjawab nih. Jadi, ketika si ternak disembelih, dan proses pengolahan dagingnya ini tidak bagus, tidak sempurna, nah, ini bisa berpotensi menularkan. Nah, kita kan akan muncul nih pertanyaan, kok bisa kambing, sapi kena juga? Nah, kita tahu kucing-kucing liar terutama ya, ketika dia pupuk di tanah, di pasir, atau di rumput, rumputnya termakan. Apalagi kita lihat juga nih, ternak-ternak kita ini sistemnya ini mandiri, cari makan sendiri, masih berkeliaran kan? Nah, di situ. Nah, jadi dia berkembang di daging, pengolahan daging yang tidak matang betul, akhirnya bisa menyebabkan infeksi. Nah, kemudian juga kalau untuk kucing rumahan seperti apa, Dok? Apakah aman?
walaupun dia tidak 100% aman, tetapi dengan pola perawatan kita, pemberian makan, minum yang terjamin, tidak memberikan daging mentah, ini bisa terhindar dari bahaya toksoplasma. Jadi sebenarnya ini akan mematahkan bahwa hanya memegang ya, Betul. merawat itu pun bisa berpengaruh ya adanya toksoplasma Betul. itu. Kalau habis kontak itu cuci tangan sebelum ambil makanan ya. Makanya itu kan penting juga menjaga kesehatan hewan peliharaan ya pemirsa. Nah, dengan adanya tentu Pet Festival ini kan lagi-lagi berarti semacam terobosan baru. Dan ini juga saya harapkan pemirsa di rumah memaksimalkan kesempatan ini untuk bagaimana bisa bercengkrama bersama hewan peliharaannya dan juga bisa menampilkan kreativitas ya, karena saya rasa anak-anak Kendari tidak jauh kalah kreatif dengan di kota-kota besar. Mungkin yang ingin saya minta dari Mbak Ute juga, kira-kira harapan dengan adanya Pet Festival ini yang memang sebentar lagi akan diselenggarakan gimana? Kalau harapan saya sih dengan Pet Festival ini, yang pertama mungkin untuk masyarakat Kota Kendari itu belum sadar gitu semuanya bahwa kesehatan kucing, hewan peliharaan kita itu penting sebenarnya, karena banyak yang saya lihat di Kendari itu mereka cuma kasih makan tanpa sadar dengan bahwa kesehatan kucing itu juga sebenarnya berpengaruh di lingkungan kita. Jadi dengan adanya ini istilahnya itu seperti kampanye begitu buat orang-orang yang tadinya mereka cuma hanya untuk ikut lari, tapi ternyata di sini ada kucing juga ikut lari. Akhirnya mereka tahu bahwa kucing itu ternyata harus dijaga juga kesehatannya gitu. Anjing juga begitu. Dan juga akhirnya lebih paham bahwa ternyata kucing ini sangat penting ya, bahwa untuk memperhatikan dari berbagai aspeknya. Nah, kalau untuk Mas Adi sendiri, kira-kira harapannya mungkin dengan adanya Pet Festival ini yang memang baru juga di Sultra, seperti apa yang ingin disampaikan? Silakan Mas Adi. Menurut saya nih, Pet Festival sangat bagus ya, untuk mengundang masyarakat Kota Kendari lagi untuk lebih aware lagi untuk kesehatan peliharaan mereka begitu. Betul sekali, dan mungkin kalau dari dokter ini juga akan menjadi semacam campaign yang luar biasa dalam menyambut Hari Anti Rabies di September 2025. Apa kira-kira yang ingin disampaikan untuk masyarakat Sultra? Silakan Dok. Baik untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Kota Kendari, yang pertama jangan lupa untuk ikut berpartisipasi di momen Pet Festival kita di tanggal 10 Agustus. Silakan bagi yang punya hewan kesayangan atau mungkin yang tidak juga sama sekali punya hewan kesayangan, jangan ragu, tetap bisa bergabung, karena di Pet Festival ini kita juga menyediakan game-games yang seru untuk masyarakat umum yang walaupun tidak memiliki hewan kesayangan masih bisa terlibat berpartisipasi. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama bebaskan Sulawesi Tenggara tercinta kita ini dari bahaya rabies. Ayo semua masyarakat Sultra kita dukung ya kegiatan Pet Festival 2025 yang nantinya akan banyak rangkaian yang tidak hanya menarik tapi juga akan memberikan manfaat. Ada live musik juga nanti. Wow, ada live musik juga rupanya. Nah, ini akan memberikan manfaat bukan hanya bagi teman-teman yang memelihara hewan peliharaan, tapi juga bagi hewan-hewannya sendiri, karena nanti akan ada vaksinasi gratis yang akan diberikan bagi para anjing maupun kucing. Ingat ya, vaksinasi anti rabies ya Dok ya. Betul sekali. Nah baik pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan program ini, dan tentunya harapan kita ini tidak hanya menjadi informasi yang penting, tapi juga akan menjadi sebuah hal yang membuka paradigma kita ke depan. Oh ternyata kalau kita ingin memelihara hewan, ya baik itu anjing, kucing, atau apapun itu, jangan hanya pikirkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya saja, tapi kesehatannya juga harus menjadi prioritas utama agar kita sebagai orang yang memelihara itu aman, dan juga tentu hewannya juga aman gitu. Dan mungkin pada kesempatan kali ini terima kasih kembali untuk ketiga narasumber saya. Yang pertama Dokter Hewan Putu Narakusuma Prasanjaya MKes selaku Ketua PDHI Cabang Sultra. Terima kasih juga Mbak Ute, Mas Adi bersama kedua kucingnya.
Ini anteng banget ya, April. Iya, benar. Oke, terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kami. Ingat, jangan lupa saksikan dan juga ikuti serta meriahkan Pet Festival 2025 di tanggal 10 Agustus 2025. Saya beserta kru yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.